Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang mari kita memulai pembelajaran. Silakan dipersiapkan buku pelajarannya. Pada pembelajaran kali ini kalian akan mengenal mengenai bermain peran ya. Jadi ketika kalian bermain peran itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Lihat pada halaman 24. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenali tokoh dan sifat yang kita pilih. Yang kedua, menghafalkan isi percakapan. Jadi dibaca dulu teks percakapannya, baru dihafalkan. Yang ketiga, siapkan properti. Properti itu adalah alat pendukung sesuai dengan percakapan. Dan yang keempat, mengucapkan setiap percakapan dengan lantang dan percaya diri. Nah, bisa dilihat itu Nina dan teman-temannya sedang bermain peran kaktus yang suka menolong. Kalian pun di rumah bisa bermain peran dengan teman kalian di rumah atau dengan kedua orang tua kalian, memerankan beberapa tokoh ya. Jadi hanya sebagai bentuk latihan saja. Itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita sedang bermain peran ya. Nah, selanjutnya jika pada pembelajaran terdahulu kalian telah mempelajari mengenai permohonan maaf sebagai bentuk penyesalan atau pengakuan kita terhadap kesalahan yang kita lakukan, maka pada hari ini kita akan mengenal mengenai mendoakan orang lain. Nah, permohonan maaf atau meminta maaf itu adalah suatu sikap yang baik, sama halnya dengan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain pun adalah contoh hal atau perbuatan yang baik, termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Salah satunya ketika teman kalian sedang sakit, maka kalian selain menengoknya, kalian juga mendoakannya agar teman kalian segera sembuh ya. Mendoakan agar temannya sembuh itu adalah contoh perbuatan yang baik sebagai bentuk kemanusiaan kalian terhadap orang lain. Contoh lainnya adalah ketika ada tetangga yang mengalami musibah, entah kebakaran, entah kebanjiran, ataupun kehilangan harta benda lainnya, maka kita mendoakan agar mereka diberikan kesabaran dalam menerima cobaannya. Nah, itu juga adalah contoh perbuatan yang baik ya, sebagai bentuk kemanusiaan kita terhadap sesama, saling mendoakan dalam kebaikan. Sebagaimana pada penjelasan terdahulu sudah Ibu jelaskan bahwasanya pada subtema 1 buku 3B ini kalian lebih banyak penekanan pada kegiatan membaca ya. Nah, ini bisa dilihat pada halaman 27, itu juga sama kegiatannya adalah membaca tanaman jarak. Nah, kalian baca dengan seksama. Tugas kalian adalah membaca ya. Ibu tidak menyuruh menuliskan, hanya membacanya saja. Jadi tujuan membaca itu supaya kalian terbiasa membaca dengan seksama, memahami isi bacaan dengan baik ya. Nah, nanti ketika kalian kelas 4 membaca itu sudah dengan lancar ya, tidak lagi terbata-bata. Makanya ketika kelas 3 dibiasakanlah membaca, sering-sering membaca. Sehari tidak perlu banyak, 2 atau 3 lembar dalam sehari. Nah, bisa dilihat pada halaman 27. Tugas kalian adalah membaca mengenai tanaman pohon jarak ya. Tanaman pohon jarak tadi halaman 27 sampai 28 itu dibaca dengan seksama.
Yang punya buku paket bisa dilihat pada halaman 29 ya. Nah, mengenai tentang perbuatan baik kepada makhluk hidup. Jadi namanya berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia, ada pula kepada hewan dan tumbuhan. Jika kepada manusia, kita dapat melakukan dengan cara menghargai, menghormati, dan mendoakannya. Kita juga harus bersikap santun kepada orang lain. Nah, dengan perbuatan tersebut, maka kita dapat hidup rukun kepada sesama manusia. Nah, sedangkan perbuatan baik kepada hewan itu contohnya memberi makan, merawat, dan memeliharanya, serta tidak menangkap atau melukai hewan yang hidup bebas di alam ya. Contoh berbuat baik kepada tanaman bisa dilakukan dengan cara menyiram, merawat, memberi pupuk, dan tidak merusak tanaman agar tanaman tumbuh subur, daunnya lebat, serta banyak memberikan manfaat kepada kita. Karena dengan tanaman-tanaman yang pohonnya rindang akan memberikan suplai atau cadangan oksigen yang baik untuk manusia. Sekarang kita masuk pada kegiatan ayo berlatih. Nah, yang kalian kerjakan adalah soal pada halaman 31 buku paket 3B kalian. Soal nomor 1, 2, dan 3 ya. Ingat soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, soal nomor 1, tuliskan kembali isi cerita dan pesan dalam dongeng Tanaman Jarak dengan kata-katamu sendiri. Nah, yang ditulis itu bukan keseluruhan ceritanya ya, tapi apa pesan yang terkandung di dalam cerita tanaman pohon jarak tadi. Nah, ingat pada halaman 27 dan 28 mengenai tanaman jarak tadi. Apa yang dapat kalian pahami dari cerita tersebut? Makanya tadi kan Ibu sudah menyebutkan ketika membaca, bacalah secara perlahan-lahan dengan seksama ya, tidak boleh terburu-buru ketika membaca. Dan yang kedua, apa manfaat yang dapat kita peroleh dari berbuat baik kepada sesama makhluk hidup? Tadi ada di halaman 29 ya. Kalian simak di halaman 29. Dan yang ketiga itu adalah penjumlahan dengan cara pertukaran. Akan Ibu contohkan satu yang A, contohnya yang A ya. Nanti yang B dan C bisa kalian kerjakan sendiri. Dibuat seperti ini, 23 ditambah 347 itu sama dengan berapa? Kemudian di bawahnya 347 ditambah 23 itu sama dengan berapa? Kalian susun seperti ini nanti. 347 ditambah 23, 7 ditambah 3 itu 10, nolnya kita tulis, satuannya, puluhannya kita letakkan di atas 4. 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 1, 7. 3 kita turunkan, hasilnya 370. 23 ditambah 347 itu sama dengan 370. Atau jika kita lakukan sifat pertukarannya, 347 ditambah 23 hasilnya pun sama, 370. Jadi nanti jawabannya seperti ini ya. Yang B, 44 ditambah 696 sama dengan berapa? 696 ditambah 44 sama dengan berapa? Nanti disusun seperti ini. 696 ditambah 44 berapa hasilnya? Nanti ditulis di sini ya. Nah, untuk yang C nanti dilanjutkan sama seperti yang demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.